Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan yang tidak terbatas. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Mazmur 139 ayat 7. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapakah Tuhan yang tidak terbatas? Banyak orang memiliki Allah yang bukan hanya terbatas dalam ruang dan waktu, tapi Allah yang mempunyai mata, tapi tidak melihat, mempunyai telinga, tapi tidak mendengar, mempunyai tangan, tapi tidak dapat menolong. Namun pemazmur menyampaikan tentang Tuhan yang tidak terbatas, Sang Pencipta langit dan bumi, yang matanya terus melihat, keberadaannya selalu ada, dan kuasanya tak tertandingi. Mazmur 139 ayat 1-24 ini merupakan sebuah pengakuan Daud terhadap keberadaan Tuhan yang sempurna. Pengakuan ini lahir dari sebuah pengalaman pribadinya bersama Tuhan, karena hanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan yang dapat memahami keberadaannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan meyakini keberadaan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dialah Tuhan yang selalu ada. 1. Tuhan Maha Tahu. Ayat 1 sampai ayat 6. Yang dimaksud Maha Tahu adalah Ia mengetahui segala sesuatu dalam seluruh karya dan kehendaknya. Bahkan mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi dalam kehidupan manusia. Pengetahuannya merupakan bagian dari sifat Allah dan tidak perlu ia mempelajarinya. Pengetahuan Tuhan adalah mutlak sempurna, sebagaimana sifatnya yang sempurna, dan mencakup segala waktu, baik waktu lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Pada ayat 1-6, Daud mengungkapkan tentang keberadaan Tuhan yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang dilakukannya, Tuhan mengetahuinya. Ketika ia duduk, berdiri, bahkan Tuhan mengetahui apa yang ada di pikirannya. Ia mengetahui segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan pada diri manusia. Bukan hanya keberadaan manusia saja, ia juga mengetahui tentang keberadaan dirinya sendiri. Bahkan sampai tindakan kekal sekalipun, Ia Maha mengetahui. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Siapakah yang dapat bersembunyi dari hadapannya? 2. Tuhan Maha Hadir. Ayat 7 sampai ayat 12. Kemahadiran Tuhan di segala tempat diungkapkan Daud pada ayat 7 sampai 12. Bahwa ia tidak dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Sekalipun ia pergi ke tempat-tempat tertentu di seluruh bumi yang kelihatan ini, Tuhan ada di sana. Dan ke tempat yang tidak kelihatan, dunia orang mati pun juga Tuhan ada. Mengapa Tuhan dapat melakukannya? Karena Tuhan tidak mempunyai dimensi bentuk atau tempat, dan ia ada, hadir pada setiap tempat dengan seluruh hakikatnya. Tuhan dapat bertindak secara berbeda di tempat yang berbeda. Tuhan hadir di mana-mana. Ayat 7 sampai 10. Tuhan ada di mana-mana. Yesaya 66 ayat 1-2. Kisah Para Rasul 7 ayat 48. Bahkan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Karena itu, tidak ada seorang manusia pun luput dari pandangan Tuhan. Dalam kemahatauannya, Ia hadir di segala tempat dan melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam sukacita Tuhan hadir. Dalam duka cita Ia pun ada. Dalam ketaatan padanya Ia hadir. Dalam ketidaktaatan kita Ia pun ada. 3. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 13 sampai ayat 24. Kemahakuasaan Tuhan sangatlah berbeda dengan kekuasaan yang ada pada manusia. Kekuasaan manusia terbatas, tetapi Tuhan sanggup dan dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang suci. Mazmur 24 ayat 8. Ia sanggup menciptakan dari yang tidak ada, ex nihilo, menjadi ada. Hal semacam ini tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Ungkapan kemahakuasaan Tuhan disampaikan oleh Daud dalam ayat 13 sampai 24. Secara khusus,
sehubungan dengan proses terbentuknya manusia sejak dalam kandungan seorang wanita yang sulit untuk dijelaskan dengan akal atau pikiran manusia. Itu sebabnya Daud berkata dalam ayat 17, "Bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Ia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Lukas 1 ayat 37. Sahabat Iktus, Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah dapat dibatasi oleh apapun. Pribadi Tuhan yang tidak terbatas menunjukkan keunikan sifatnya yang sulit dimengerti dan dijangkau oleh pikiran dan akal kita yang terbatas. Jika ia dapat dibatasi oleh pikiran dan akal kita, maka sesungguhnya ia bukanlah Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa. Dialah Yesus Tuhan. Kemana saya dapat lari dari hadapan Tuhan? Pengetahuan Tuhan tak terbatas, baik yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bahkan sebelum saya mengatakan sesuatu, Tuhan mengetahuinya. Tidak ada yang dapat saya sembunyikan dari hadapan Tuhan. Kehadiran Tuhan memberi kekuatan dan kedamaian. Kehadiran Tuhan juga menumbuhkan rasa takut untuk berbuat dosa. Dan kemahakuasaan Tuhan menjadikan saya pribadi yang tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tuhan sanggup menolong saya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu yang masih saya sembunyikan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu? Apakah saya menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak membiarkan saya berjalan sendiri? Dalam hal apa saya masih kurang atau bahkan tidak mempercayai kemahakuasaan Tuhan? Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam hidup saya. Selidikilah diri saya, kenalah hati saya. Lihatlah sekiranya ada pikiran yang jahat di dalamnya. Tuntunlah saya untuk hidup sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran-Mu tentang saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya, dan ini yang membuat saya berani menjalani hidup. Bersama-Mu ya Yesus yang Maha Kuasa, saya mengalami kemenangan demi kemenangan, dan hidup saya menjadi berkat. Amin. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.